Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senin 4 Mei 2020, hari yang baru. Bagaimana kita akan memasuki hari baru ini? Bersyukurlah di masa sulit. Itulah tema pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan izinkan kami boleh memasukinya. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat bersikap, berpikir seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi adalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terambil dari Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 14. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 14 berkata demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang akan menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan yang akan menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari di mana kita memasukinya dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita seolah-olah berada di dalam masa yang sulit. Bagaimana sikap kita? Apakah kita memilih untuk mengeluh sepanjang hari? Ataukah kita kemudian teringat akan firman Tuhan dan bersyukur? Bapak Ibu, di masa-masa saat ini, masa-masa puasa, buah apa yang paling dicari oleh orang? Betul, buah kurma. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudari, buah kurma itu adalah buah yang melalui proses yang panjang. Pohon kurma bukanlah pohon yang dengan tanah yang subur, dengan cuaca yang baik, dia tumbuh. Tidak. Pohon kurma adalah pohon yang ditanam di padang gurun, di tengah teriknya panas matahari, di tengah gersangnya padang gurun dan kekurangan air. Biji kurma itu sengaja ditanam. Bagaimana caranya? Mereka akan menggali pasir itu, menaruh biji di dalam pasir, dan setelah itu mereka meletakkan batu yang cukup besar untuk menindih biji kurma itu. Biji kurma itu harus tumbuh dengan penuh perjuangan. Di masa kesulitan itu, akar dari benih kurma itu dia ke dalam, dan semakin ke dalam, sampai betul-betul kuat akar itu. Dan dengan kekuatan itu, dengan melalui berbagai kesulitan itu, dia memiliki kekuatan untuk menggeser, mengangkat batu yang di atasnya. Pengalaman kesulitan di masa yang lalu bagi biji kurma itu sekali lagi menjadi kekuatan dan bekal untuk ia bisa bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak ada kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu sia-sia. Pembacaan di dalam kitab Yesaya menceritakan bangsa Israel di masa lalu, di mana bangsa Israel di dalam masa pembuangan di Babel. Mereka menjerit, mereka kesusahan, mereka dalam penderitaan, dan mereka tidak melihat akan masa depan apa yang akan terjadi. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Yesaya berseru, Tuhanlah yang akan menolong engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Nabi Yesaya juga berlaku untuk saat ini. Bahwa sekali lagi, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Tuhan punya waktu yang tepat. Kapan Tuhan akan bertindak? Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu menolong di waktu yang tepat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Tuhan meminta kita untuk kita menjadi sabar.
Dan Tuhan meminta kita untuk memiliki iman yang kuat di dalamnya, yang tidak goyah, yang semakin berakar seperti biji kurma itu, yang dia tumbuh akarnya ke dalam, dan kuat. Dan dengan pertolongan Tuhan, dengan iman kita yang semakin kuat, permasalahan hidup kita akan dapat kita selesaikan. Yang kedua, bagaimana sikap kita adalah kekuatan yang kita peroleh adalah kita dapat berserah saat khawatir. Kita dapat mengendalikan diri saat marah. Dan kita dapat bangkit saat kita terjatuh. Itu bukan kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang akan menolong kita. Saat ini sedang hujan. Dan di dalam hujan itu tidak akan selamanya hujan. Mungkin ada petir, mungkin juga sebentar lagi banjir. Tetapi percayalah, itu tidak terjadi selamanya. Masa-masa sulit saat ini, itu juga tidak terjadi selamanya. Akan ada pelangi di mana Tuhan akan memberikan kita janjinya. Akan ada masa depan yang indah buat kita semua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat Allah bekerja melalui setiap kesulitan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mulai melihat, belajar bersyukur. Dengan belajar bersyukur, kita akan bisa melihat Tuhan tetap bekerja meskipun di dalam kesulitan-kesulitan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangatlah terbukti. Dan itulah iman kita. Betapa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita dapat bersyukur, kita dapat bersukacita, dan iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan sekali lagi kita dapat menggeser setiap permasalahan hidup kita, dan kita dapat melihat betapa Tuhan baik dalam hidup kita, meskipun dalam kesulitan. Setelah masa ini berlalu, kita semua bisa menceritakan betapa Tuhan Allah adalah penolong kita. Dan marilah kita memiliki semangat, sukacita, dan senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.